Adakah ciri-ciri dan tanda-tanda untuk kemandulan atau kesuburan pada pria maupun wanita? Sekarang kalau Anda mau tahu, jawabannya ada di dalam video ini. Jika tanda dan gejala saja, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Anda mandul. Bagaimanapun juga, Anda perlu memeriksakan diri ke ahli. Ya, meskipun semua jenis penyakit menunjukkan tanda dan gejalanya masing-masing, tetapi tidak ada yang bisa memprediksikan penyakit Anda hanya dengan menebaknya saja. Bahkan dokter juga tidak bisa menentukan penyakit Anda tanpa melalui pemeriksaan yang khusus. Karena dokter adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Kaum pria semakin hari semakin ketakutan dan panik setelah mereka menonton banyak video di online dan social media platform. Karena ada banyak video dan tutorial yang mengatakan bahwa pria yang tidak bisa mencium bau atau terganggunya indera penciumannya serta hilangnya nafsu seks itu adalah tanda dan ciri-ciri kemandulan or infertilitas. Come on man, it's not like that. Jadi, di dalam tutorial ini saya akan kasih tahu pada Anda bahwa bagaimanakah caranya untuk mencari tahu sama ada Anda mandul ataupun tidak. Jika Anda tahu bahwa ada banyak orang di dalam dunia ini yang mengalami masalah dengan indera penciuman or the sense of smell selama puluhan tahun, tapi mereka mempunyai anak lebih dari half dozen or setengah losin. Malah ada juga yang komplit satu losin ataupun satu dozen. Saya akui jika tidak bisa mencium bau itu adalah salah satu dari tanda kemandulan. Namun, ini bukan berarti pria yang tidak bisa mencium bau 100% itu mandul. Not at all. Saya bisa kasih beberapa contoh bahwa tidak bisa mencium bau bukanlah tanda dari kemandulan. Karena ada beberapa masalah kesehatan juga yang dapat mempengaruhi indera penciuman. Misalnya terjadinya gangguan pada otak atau saraf. Karena hidung memiliki reseptor yang bertanggung jawab untuk mengirimkan signal dan informasi melalui saraf ke otak. Kondisi ini dalam medis adalah anosmia. Anosmia dapat terjadi jika salah satu bagian dari proses atau jalur ini rusak. Beragam gangguan pada otak atau saraf dapat memicu beberapa masalah kesehatan, di antaranya yang pertama, masalah hormonal kelenjar tiroid kurang aktif ataupun hipotiroid. Yang kedua, penyakit Alzheimer. Yang ketiga, penyakit Parkinson, epilepsi, tumor otak, efek samping obat tertentu, efek samping karena telah mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu yang panjang, stroke, multiple sclerosis, diabetes, cedera pada otak, kekurangan gizi, dan vitamins. Bahkan pasien yang terkena infeksi oleh virus corona juga tidak bisa mencium bau. Sekarang saya tanya pada Anda, apakah penderita penyakit tersebut semua adalah mandul? Absolutely not. So, janganlah Anda percaya sangat dengan informasi-informasi yang ada pada sosial media. Bukan saya bilang semua informasi itu salah dan semua orang itu tidak benar. Karena banyak orang di sosial media juga yang menyalurkan informasi-informasi yang tepat dan benar. Tetapi, tetaplah Anda untuk berwaspada dan Anda memerlukan bantuan dari ahli untuk lebih jelas agar Anda lebih tahu dan tenang. Karena satu tanda atau ciri-ciri juga bisa mirip dengan banyak penyakit.
Seperti contohnya sakit kepala, mual, dan muntah. Tanda ini adalah tanda awal dan tanda utama tumor otak ataupun brain tumor. Misalnya, kalau seseorang sedang mengalami sakit kepala, haruskah beliau melakukan CT scan atau MRI? Jawabannya adalah tidak semestinya melakukan semua itu. Karena sakit kepala bukan berarti tanda tumor otak saja ataupun brain tumor. Karena banyak alasan yang dapat terjadi akibat dari sakit kepala. Misalnya, migrain, bad headache, cluster headache, hangover, dan kurang tidur juga bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi jangan panik dan jangan sedih. Pergilah konsultasi dengan ahli yang berkaitan. Sekarang saya akan kasih tahu solusi yang benar dan sudah pasti kalau hasilnya 100% accuracy. Tetapi jika Anda masih mempunyai keraguan atau masih takut, pergilah konsultasi dengan andrologi atau urologi. Jika Anda seorang wanita, pergi ke gynecologist untuk mendapatkan informasi yang tepat. Mereka pasti akan menjawab bahwa sama ada Anda mandul atau tidak, as simple as it is. Setelah itu Anda tidak perlu mengutak-atik di sosial media lagi sama ada Anda itu mandul atau tidak mandul. Dan Anda juga harus ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan setiap penyakit pasti ada ahli ataupun ahli yang khusus yang bisa menanganinya. Misalnya, penyakit jantung, ahlinya adalah kardiologis. Masalah ginjal, ahlinya adalah nefrologis. Masalah saraf, neurologis. Masalah perut, gastrologis. Penyakit kulit, dermatologis. Tulang, ortopedis. Mata, eye specialist. Yang berkaitan dengan operasi, itu adalah surgeon. Dan etc. Setiap hari sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang yang bertanya pada saya, Pak Syekh, hilangnya nafsu seks, apakah itu tanda dari kemandulan? Well, nafsu seks berkurang atau berkurangnya nafsu seks itu ada banyak faktor. Selain gangguan dari male hormone yaitu hormon testosteron, penyebab umum hilangnya nafsu seks yang pertama adalah stres. Karena stres bisa datang dari segi pekerjaan, ekonomis, masalah rumah tangga, pikiran yang negatif, capek, dan lelah. Maka dari itu, ketika Anda mengalami stres, maka Anda akan cenderung menghindari seks. So, managing your stress is most important, sangatlah penting. Dalam hal ini, konsultasilah dengan dokter karena dokter akan membantu Anda. Barangkali Anda berpikir, dokter atau ahli apa yang bisa membantu Anda dalam mengatasi masalah tersebut atau masalah stres? Good questions. Ahlinya adalah psychiatric atau psychologist. Penyebab yang kedua adalah depresi. Depresi juga salah satu penyebab yang dapat menurunkan gairah seks. Jadi di saat gairah seks menurun, Anda bisa konsultasikan dengan dokter atau psikiatris. Yang ketiga, masalah dalam rumah tangga. Saat rumah tangga Anda bermasalah, Anda dan istri tentu tidak ingin berhubung seks dengan satu sama lain. Cobalah untuk berkomunikasi. Komunikasi bisa membantu Anda dan istri mencapai pemahaman yang sama dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Terbukalah antara satu sama lain dan jangan hanya memendam pikiran dan perasaan Anda. Masalah ini Anda harus selesaikan sendiri antara Anda dan istri Anda. Karena tidak ada dokter dan ahli yang bisa membantu Anda kecuali Anda sendiri. Yang keempat, bergadang atau kurang tidur. Jika tidak mendapat cukup tidur, Anda bisa mengalami kelelahan seperti yang saya katakan tadi. Karena beberapa obat diduga dapat menjadi penyebab hilangnya gairah seks atau nafsu seks. Obat high BP
atau obat tekanan darah, anti depression, obat anti cemas, dan etc. Kata-kata terakhir dari saya adalah konsultasilah dengan dokter atau ahlinya untuk memastikan tentang kesuburan Anda. Ya teman-teman, mudah-mudahan informasi dan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.